Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Yohanes Howard SPDGR, guru matematika di SMP Negeri 2 Lolak. SMP Negeri 2 Lolak sebagai salah satu sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah terpencil ini terletak di Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolamengendo, Sulawesi Utara. Video pembelajaran yang akan saya buat kali ini adalah video pembelajaran matematika yang berjudul penyajian data. Adik-adik, pada video kali ini, Sir akan menjelaskan tentang materi mengolah dan menyajikan data, di mana materi ini adalah materi pada kelas 7 SMP kurikulum 2013. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, Sir akan menunjukkan peta konsep dari materi yang akan kita pelajari, yaitu dalam materi ini kita terbagi atas 3, yaitu pertama dalam pengumpulan data, kedua penyajian data, dan ketiga pengolahan data. Nah, dalam penyajian data kita terbagi dalam 2, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Sedangkan diagram terbagi atas 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang memahami konsep data, menjelaskan jenis data, mengenal data dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara mengumpulkan data, dan mengolah data. Nah, bagaimana kita akan mempelajari hal tersebut? Mari kita simak pada slide berikut. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita kenali tentang data. Apa sih data itu? Nah, kita lihat data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data ya adik-adik, yaitu pertama dengan wawancara atau interview. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kedua, kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan terakhir yaitu observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, dari 3 cara pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Kondisi manakah yang cocok dengan cara pengumpulan data wawancara? Kita lihat data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka adik-adik dapat mendatangi keluarga tersebut dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Nah, pengumpulan data dengan cara kuesioner itu cocok dengan kondisi. Di sini adik-adik lihat untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat. Nah, dalam kondisi ini sangat cocok untuk dilakukan pengumpulan data dengan kuesioner ya, adik-adik. Nah, kemudian kuesioner di dalamnya itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai. Nah, karena di sini kita akan mengumpulkan data tentang acara TV yang disukai atau tidak disukai, jadi pertanyaan-pertanyaan yang di dalam kuesioner tersebut juga hal-hal yang berkaitan tentang acara televisi. Nah, kemudian pengumpulan data yang terakhir yaitu dengan cara observasi atau pengamatan. Nah, dalam kondisi apa yang cocok
Mari kita lihat di sini adik-adik, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Nah, untuk mengetahui data tentang berat badan siswa dalam satu kelas, kita dapat melakukannya dengan pengambilan data secara observasi. Nah, adik-adik dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Itulah ketiga contoh pengambilan data ya adik-adik. Nah, kita lanjut. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder itu kebalikan dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Nah, contoh data primer bisa adik lihat di slide. Itu ada video di mana di mana salah satu teman ingin melakukan pengambilan data kepada temannya. Jadi ia langsung bertemu dengan temannya untuk meminta data secara langsung ya. Nah, data primer itu data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data mata pelajaran yang disukai, dengan memberikan angket kepada siswa, data tinggi badan. Nah, kondisi-kondisi yang sudah terjelaskan pada slide ini itu harus kita memakai data primer atau harus secara langsung agar kita mengetahui data-data yang kita perlukan. Nah, sedangkan data sekunder yaitu data tentang nilai kurs rupiah. Nah, ini tentang data nilai kurs rupiah, tentang data banyaknya siswa SMP. Ini kalau kita turun mengambil data secara langsung bisa bertahun-tahun baru kita dapatkan datanya ya. Jadi untuk mempercepat dalam kita mengambil data tersebut adik-adik, jadi kita harus memperoleh data tersebut dari pihak kedua atau pihak ketiga. Misalnya kalau kita ingin mengetahui tentang nilai kurs rupiah, kita bisa dapat memperolehnya dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten, kita bisa memperolehnya dari Dinas Pendidikan. Itu adalah contoh dari data sekunder ya adik-adik. Nah, kemudian kita akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, macam-macam tabel adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. Nah, jadi tabel itu terbagi atas 3. Pertama, tabel baris atau kolom. Kita lihat contohnya di sini. Sini ada kolom tahun dan kolom banyak mobil yang terjual. Jadi kalau kita lihat tabel baris atau kolom itu hanya memuat satu item sebelah kiri dan satu item sebelah kanan. Kemudian tabel kontingensi. Tabel kontingensi kita lihat di sini ternyata memuat lebih dari satu item. Di sini ada kelas, jenis kelamin, dan juga ada pria wanita, jadi lebih dari satu. Di sini ada pria dan wanita, jadi tabel ini dapat memuat 2 data sekaligus. Dan sedangkan tabel distribusi frekuensi, kita melihat di sini pada kolom 1 itu ada nilai, berarti ada intervalnya ya adik-adik. Berarti ada intervalnya, misalnya itu contoh 51 sampai 60 ada berapa banyak. Kita dapat melihat dalam sebelah kanan itu ada 5. Nah, dalam 61 sampai 70 itu ada 8 dan seterusnya. Jadi kita dapat melihat perbedaan dari antara ketiga tabel tersebut adik-adik, yaitu pertama, tabel baris atau kolom itu hanya memuat per item saja. Tabel kontingensi memuat lebih dari satu item. Sedangkan tabel distribusi frekuensi itu memuat item-item yang terdiri atas interval tersebut ya adik-adik. Nah, kemudian
Nah, ini ada tugas untuk adik-adik. Silakan adik-adik tulis dan jawab pada pertemuan berikut ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan garis. Di sini adik-adik kita akan mempelajari tentang membaca diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, membaca diagram garis, dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini kita akan belajar membaca diagram batang. Di sini ada gambar tentang diagram batang. Dalam diagram tersebut, adik-adik dengan mudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilai. Misalnya, nah kalau kita baca itu banyak siswa yang mendapat nilai 85. Kita lihat dia pada tempat keempat ya adik-adik, nilai 85. Kita lihat itu diagram batangnya mencapai angka 9. Jadi kita dapat mengetahui banyak siswa yang mendapat nilai 85 ada 9 siswa. Sedangkan banyak siswa yang mendapat nilai 95 ada 4 siswa. Adik-adik dapat melihat gambar dari diagram batang tersebut ya. Nah, lebih jauh lagi kita akan membahas menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Nah, jika adik-adik kita mendapat data seperti pada tabel yang sebelah kiri ini ada jenis pekerjaan dan banyaknya. Nah, bagaimana agar kita mudah membaca? Kita harus menyalinnya pada diagram batang. Nah, contohnya itu ada pada gambar sebelah kanan. Misalnya contoh nomor yang pertama yaitu pegawai negeri sipil, itu banyaknya 12. Nah, kita taruh dalam diagram batang. Pertama ini ada pegawai negeri sipil dan tinggi dari batang tersebut menunjukkan pada angka ke-12. Kemudian kedua pegawai swasta kita taruh juga di sini dan tinggi dari diagram batang tersebut itu tepat pada angka 6 sesuai data yang ada di tabel ya adik-adik, dan seterusnya sampai pada lain-lain. Di sini jenis pekerjaan yang lain-lain itu ada 4. Kita lihat pada tempat yang terakhir di sini tinggi dari diagram batang tersebut menunjukkan pada angka 4. Nah, begitulah kira-kira adik-adik kita menyajikan data dari data yang kita dapatkan ke dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, bagaimana cara membaca diagram garis? Nah, simpel saja sama seperti diagram batang. Cuma di sini diagram garis itu beda gambar, hanya beda gambar ya. Dimana kalau pada diagram batang itu disajikan data dalam berbentuk seperti batang-batangan yang berderet-deret, sedangkan diagram garis itu hanya seperti ini garis. Kita lihat adik-adik contoh pada gambar diagram garis yang sebelah kiri. Itu pada bulan Januari harga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 9.800 rupiah. Kita lihat pada tempat yang pertama pada bulan Januari, kita lihat ini garisnya menyentuh angka 9.800 ya adik-adik. Kemudian seterusnya pada bulan Mei harga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh, adik-adik lihat bulan Mei. Nah, kita lihat garisnya menyentuh angka berapa? Dia di antara 10.400 dan 10.200. Nah, karena di antara berarti di tengah-tengah itu ada angka 10.300. Namun tidak ditulis ya adik-adik. Jadi pada bulan Mei itu harga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu 10.300 sampai pada bulan Desember. Nah, setelah data pada bulan Januari sampai bulan Desember didapatkan, kita lihat pada ujung-ujung dari diagram garis tersebut itu disambungkan sehingga membentuk seperti kurva garis. Ada naik, ada turun, naik, turun, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh, ini adalah cara atau contoh membaca diagram garis ya adik-adik. Ya, berikut bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram garis.
Nah, seperti diagram batang sebelumnya, ketika kita mendapatkan sebuah data dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, misalnya seperti data tadi adik-adik yang kita baca, sebelum kita mengubahnya ke dalam diagram garis, kita itu mendapatkan data seperti tabel yang sebelah kiri. Nah, Januari itu kurs rupiahnya mencapai 9.800. Nah, pertama kita ambil dulu harga terendah. Harga terendah kita taruh pada diagram garis yang di sebelah kanan yang adik-adik. Nah, jadi kita harus menaruh harga lebih di bawah yang terendah, jadi 8.800 kita ambil patokan, dan patokan atasnya 12.000 ya. Nah, kemudian semua bulan itu kita taruh di bagian bawah. Jadi adik-adik perlu mengetahui, jadi bulan itu kita taruh di bawah, dan di sebelah kiri itu kita taruh kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, ketika kita sudah membuat itu, kemudian kita taruh bulan-bulannya, harga-harganya, dan kita akan membuat diagram garis. Nah, di sini ada contoh Januari 9.800, kita tinggal tarik garis tepat ke angka 9.800. Februari 9.900, kita tarik angka di tengah-tengah antara 9.800 dan 10.000 ya. Karena di sini tidak ditulis karena ini kelipatan 2000. Jadi karena di tengah-tengah itu kita taruh saja diagram garisnya di tengah-tengah. Nah, pada Maret itu 10.000 kita tarik garis juga sampai itu di 10.000. Jangan kurang atau jangan lewat ya adik-adik. Dan seterusnya sampai Desember 11.700. Kita lihat di mana angka di antara 10.600 dan 11.800. Di sini kita taruh di tengah-tengahnya. Itu adalah angka 11.700. Ketika semua data kita buatkan diagram garis, kita sudah tarik sampai pada titiknya, kita hubungkan semua titik-titik itu dengan garis hingga membentuk kurva. Nah, inilah yang dinamakan diagram garis ya adik-adik. Nah, di sini ada tugas yang adik-adik bisa buat di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya adik-adik kita akan mempelajari tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Bagian ini kita akan mempelajari bersama mengenai membaca diagram lingkaran dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi adik-adik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita perlu mengetahui apa diagram lingkaran tersebut. Jadi diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide berikut. Nah, cara membaca diagram lingkaran. Mari kita baca adik-adik. Ini di sebelah kanan ada gambar diagram lingkaran yang dimana juring-juringnya itu sudah terisi tentang pekerjaan dari 50 orang. Di sini ada petani, PNS, pegawai swasta dan sebagainya. Nah, contoh cara membacanya kita lihat di sini di sebelah kiri. Nah, misalnya pedagang di sini ada dikatakan 4% dari 50 orang. Nah, jadi 4% dari 50 orang yaitu 2 orang. Kemudian PNS di sini sebanyak 24% dari 50 orang. Nah, 24% dari 50 orang ini adalah 12 orang. Jangan bingung ya adik-adik. Ini hanya cara membaca. Bagaimana cara mengetahui jumlah dari persen-persen tersebut? Kita akan lihat pada slide-slide berikutnya ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, pada sebelah kiri kita mendapatkan ini ada hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa. Diperoleh data sebagai berikut. Ini ada ukuran sepatu dan frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah anaknya. Di sini ada 24 anak kalau di total dengan ukuran sepatu yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita menggambar diagram lingkaran, kita harus mengetahui berapa persenkah jumlah dari anak-anak yang memiliki ukuran dari
ukuran sepatu tertentu. Contoh pada pertama itu ukuran sepatu nomor 33. Di sini ada 2 anak. Nah, lihat pada sebelah kanan ya adik-adik. Nah, cara mencarinya yaitu untuk mencari presentasi berarti kita harus memakai rumus F per total kali 100%. Lihat adik-adik pada tabel yang sebelah kanan. Nah, karena ukuran sepatu 33 nomor 33 itu hanya 2 anak, berarti 2 kita ambil ini 2 anak 2 per jumlah kan 24. Jadi 2 per 24 kali 100% didapatkan 8,33%. Nah, contoh kedua di mana nomor sepatu yang berukuran 34 itu ada 4 anak. Berarti 4 anak per jumlah anak. Jadi 4 per 24 kali 100%. Di sini kita mendapatkan hasil 16,67%. Nomor 35 yaitu 3 anak, berarti 3 per 24 kali 100% sama dengan 12,50% dan seterusnya sampai pada ukuran sepatu nomor 39. Nah, nomor 39 ini kan 3 anak, sama juga seperti nomor 35. Berarti 3 per 24 kali 100% didapatkan 12,50%. Setelah kita mendapatkan persen-persen tersebut adik-adik, kita jumlah apakah benar persen tersebut mencapai 100%. Kalau kurang berarti perhitungan kita salah. Kalau lebih juga berarti perhitungan kita salah. Jadi harus tepat betul 100% ya adik-adik. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan presentasinya, kita harus menggambar besaran sudut pada lingkaran tersebut. Nah, itu kita gambar, kita harus mengetahui dulu besar sudutnya. Nah, bagaimanakah kita mencari besar sudut tersebut? Nah, kita yang ketahui ya adik-adik, satu lingkaran sudut pusatnya adalah 360 derajat. Kalau tadi itu persen, kita kalikan 100% untuk mencari presentasinya. Nah, di sudut ini kita harus mengalihkan 360 derajat. Jadi misalnya jumlah ukuran 33 itu ada 2 anak, berarti 2 per total anak tersebut 24 kan, dikali dengan 360 derajat untuk mencari sudut tersebut. Nah, didapatkan di sini 2 per 24 kali 360 derajat itu kita dapatkan 30 derajat ya. Kemudian kedua, nomor 34 itu ada 4 anak, berarti 4 per 24 jumlah total dikali dengan 360 derajat itu sama dengan 60 derajat. Jadi kita ukur memakai busur ya adik-adik, kita buat lingkaran, kemudian kita ukur memakai busur. Besarnya nomor 33 30 derajat, besarnya nomor 34 60 derajat, kita ukur memakai busur. Setelah kita mendapatkan semuanya sampai nomor 39 ini, kita akan mendapatkan diagram lingkaran seperti pada slide ini ya adik-adik. Nah, tadi kan nomor 33 30 derajat itu yang warna biru. Nomor 34 60 derajat ini yang warna merah, dan seterusnya sampai pada nomor 39. Nah, setelah kita mendapatkan satu lingkaran penuh, jadi gambar yang kita buat ini disebut dengan diagram lingkaran. Nah, setelah kita membahas diagram di lingkaran tadi, ini saya mempunyai tugas untuk adik-adik buat di rumah ya, kumpul satu kali dengan soal-soal yang sebelumnya. Oke adik-adik, terima kasih. Semoga materi yang saya ajarkan dapat dimengerti dengan baik. Nah, kalau belum dimengerti, adik-adik dapat bertanya via grup WhatsApp atau dapat bertanya secara pribadi ya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Bye-bye.